Setelah pertarungan yang amat begitu besar, baru saja telah terjadi di muka bumi ini, Suyu mulai terbangun. Di sini ia merasakan sesuatu aneh menghampirinya. Ya, dirinya masih tak tahu apakah hidup atau sudah mati. Ingatan demi ingatan mulai merasuki ke dalam pikirannya. Sedangkan Raja Wang penuh dengan rasa dendam. Ia memerintahkan dalam rentang waktu 3 bulan, kerajaan Qin Sanjuang akan memulai aksi balas dendam. Raja ingin Xian Guan juga merasakan bagaimana rasanya kehilangan. 3个月之内，我定要叫相广偿还这失妻丧子之痛。计划提前。 Kembali ke tempat Suyu, betapa bahagia dirinya dan Suhe setelah mengetahui bahwa ia masih hidup. Namun mereka masih bingung, mereka sedang di mana? Tak lama dari itu keluarlah suara yang menyeramkan. Hei anak muda tampan dan berbakat, selamat datang di Lisanzhou. 欢迎来到雷山居。是你把我带过来的吗？ Lisanzhou bisa diartikan sebagai transmisi spiritual, coy. Nah, suara itu ternyata berasal dari seekor kucing yang imut. Eits, tapi jangan anggap remeh. Meski imut-imut beginian, kekuatannya melebihi batas normal, coy. By the way, namanya Susing. Nah, anehnya lagi, Susing memanggil Suyu dengan sebutan Tuan. Hal itu membuat sebuah pertanyaan di benak Suyu. Alasan kenapa sehingga kucing ini memanggilnya Tuan? Jadi begini, dimulai dari Lewe. Ya, Lewe, pencipta tempat ini. Kata Suying, orang itu seorang pangeran yang berasal dari luar galaksi Bima Sakti. Selama hidupnya ia rela mempertaruhkan nyawanya demi mencari seorang kultivator. Bahkan black hole pun ia terobos. Hingga akhirnya bertemu dengan planet Jesuan, atau bisa kita sebut dengan planet bumi. Di planet bumi, Lewe memutuskan untuk berkultivasi. Nah, akibat perbuatan Lewe itulah yang mengakibatkan bencana surgawi, sehingga Lewe mati saat itu. Sebelum mati, ia memilih tinggal di tempat Lisanzhou, sembari menunggu tuan kedua. Ya, tuan kedua tersebut tidak lain tidak bukan, yakni Suyu. Namanya juga Suyu, yang tak pernah mencicipi bangku sekolahan. Ia kebingungan dengan apa yang dimaksud Suying ini, coy. Alam semesta, black hole, apaan itu anjir? Susing pun langsung mengeluarkan contoh alam semesta. 主人，你还有很多需要学。这就是宇宙啊！ Hal itu membuat Suyu mulai paham. Oh, ini ya namanya alam semesta. Ya, karena pengetahuan Suyu masihlah belum banyak, Suying memberikan buku panduan agar kelak dapat Suyu pelajari. 很多需要学习的呢。雷位主人特意准备了一本书。 Sementara di atas langit ada Raja Wang beserta pasukan berani mati sedang menaiki kapal terbang. Tujuan raja saat ini masih belum diketahui, coy. Selagi Raja Wang sedang gencar-gencarnya menyiapkan pasukan, terlihat Xian Guan sepertinya ia sangat kesal, marah, dan takut. Kesalnya, karena Wu bersaudara juga 4 dewa pembunuh tidak becus menjalankan tugas. Marahnya, karena para bandit yang ia pinta kemarin untuk bersekutu belumlah beres. Alias belum ada tanda-tanda dari mereka ingin bergabung dengan kerajaannya. Nah, dan takutnya, karena Raja Xian Guan telah mengetahui bahwa kerajaan Qin Sanjuang telah bersiap-siap untuk menyerang kerajaan ini. Kembali ke tempat Suyu. Di sini ia mulai mempelajari sedikit isi buku panduan yang diberikan oleh Suying. 竟然能做出如此精妙的设计！哎，这雷问前辈究竟是何许人也？传送阵会感应的，将主人送到雷神居中。正是将通天三足修炼到极点后，气柱铠甲一旦……没想到，
通天三途竟然是来这里的关键。 Nah, baru sedikit coy, Suyu mulai merasakan bahwa buku ini sangatlah luar biasa. Hal itu tentunya membuat penasaran. Emangnya siapa sih Lewe ini? Ya, Susing tak menjawab lalu pergi. Tak lama kemudian keluarlah sesosok Lewe. Alasan kenapa Suyu berada di sini karena Lewe telah memilih Suyu sebagai pewaris Tongtian Santo. Sebelumnya Lewe telah gagal melakukan dan mempelajari proyeksi isi buku panduan yang telah diberikan kepada Suyu sebelumnya. Lewe berharap Suyu dapat memecahkan masalah ini, sembari memberikan penjelasan agar kelak Suyu tidak bernasib sepertinya, yakni seorang pecundang. Isi buku itu ada 3 tabs dan 30 gambar di setiap bloknya. Mulai hari ini Lewe telah menyerahkan sepenuhnya tahta kepada Suyu. Selain itu Lewe juga menceritakan perjalanan panjangnya. Waktu itu ia berdiri di atas pesawat ruang angkasa, kemudian berpetualang melewati antar bintang. Nah, di waktu bersamaan, ia terus berlatih untuk menjadi Tongtian Santo, juga melewati setiap rintangan. Setelah 49 hari berlalu, setelah perjalanannya ia belum juga mencapai ke titik yang ia tuju. Namun ada satu kekuatan yang dapat ia kuasai, yakni Sheng Chen Bian alias Stellar Transformation. Ya, ternyata Lewe lah orang yang diceritakan Paman Feng kepada Suyu sebelumnya. Untuk mendapatkan kekuatan itu, Lewe harus mengumpulkan 6 energi, yakni nebula, meteor, inti bintang, planet, lentasan, dan stellar. Nah, jadi Suyu berkesempatan untuk mempelajari tentang teknik bela diri lebih dari apa yang didapat oleh Lewe coy. Namun sebelum memulai, Suyu harus menguasai beberapa teknik. Jika tidak, maka Suyu harus tahu akibatnya, yakni terjebak untuk selama-lamanya lalu mati. Suyu berjanji kepada Sohe akan membawanya kembali ke bumi, tempat tinggal asalnya. Nah, tak lama kemudian Susing kembali datang sembari memberikan sebuah cincin, di mana cincin itu atas pemberian Lewe kepada Suyu coy. 直到天劫来临，这是哪位主人留给主人的，好让主人练气。 Singkatnya, Suyu memulai latihannya. 渡劫是在7日之后。渡天劫时，用天雷淬炼身体，会有奇妙对通天三途为基础，使外功达到先天大圆满。修炼星辰变，必须修。 Kemudian ia pun harus mendapatkan musuh ya sejenis hewan monster lah. Hal itu bertujuan agar dapat melatih tangannya supaya semakin kuat. Tak lama kemudian Suyu bertemu dengan 3 serigala hijau. Ya, di sini aksi saling serang pun terjadi. Atas hal itu, membuat kawanan hewan monster lainnya pun marah, sehingga membuat Suyu memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Nah, tak lama kemudian, rintangan 49 hari telah muncul tepat di atas Suyu berpijak. Aura kekuatan rintangan ini lebih dahsyat dibandingkan rintangan yang dijalankan oleh Raja Wang sebelumnya. Di sini ada 2 pusat petir coy, yakni untuk Sohe dan Suyu. Sohe mampu meredam dengan menggunakan teknik Tianle untuk menyerap energi sembaran petir ini. Begitupun dengan Suyu, ia juga melakukan teknik yang sama, sehingga Suyu juga dapat menyerapnya.
天雷淬炼身体，雷卫师尊的想法果然独特呀。 Nah, di waktu bersamaan, datanglah kawanan serigala hijau. Kali ini mereka membawa kawanan lebih banyak lagi, coy. Namun hal itu tak membuat Suyu merasakan kesusahan. Akibat sembaran petir tadi, membuat kekuatannya semakin meningkat, sehingga dengan mudah menjatuhkan para serigala ini. Selagi sembaran petir kedua akan hadir, Suyu meminta Sohei untuk menghadapi kawanan serigala ini dulu. Akibat sembaran petir tadi, membuat kekuatan Sohei juga meningkat. Di sini, mereka berdua bergantian. Selagi satu melewati rintangan, satunya lagi melawan para serigala. Semakin ke sini, kawanan serigala semakin banyak berdatangan. Sohei saat ini melewati rintangan yang ketiga. Dengan itu juga, kekuatannya sungguh di luar dugaan. Semua kawanan serigala ini ia libas. Entah dari mana asalnya, seakan-akan kawanan serigala ini tak ada habisnya. Mati satu, tumbuh 1000. Mungkin itulah kata yang pas untuk mereka. Sedangkan Suyu, kini hanya tinggal melewati rintangan terakhir, di mana kekuatannya mampu membelah es dan mengalahkan para serigala yang ingin menyerangnya. Dikarenakan para serigala semakin banyak berdatangan, membuat Suyu sedikit kesusahan. Suyu harus tetap berdiri dan melawan selagi Sohei melakukan rintangan terakhir. Di sini, serigala merasa sudah menang setelah memojokkan Suyu, coy. Tapi lihatlah, di waktu bersamaan, Sohei dan Suyu melakukan teknik kolaborasi dan Suyu menang, sementara sisa serigala yang hidup lari terbirit-birit. Atas hal ini, Suyu sudah mampu melewati proses doji. Setelah melalui proses yang melelahkan, sudah dipastikan Suyu dan Sohei berhasil melewati apa itu doji, coy. Artinya, Sohei adalah burung pertama yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kini Suyu dan Sohei teringat kembali di mana mereka bertemu. 不过第一次临时，我还有点紧张啊。我想起来了，你渡劫成功会灵石传音了。小黑， Hal itu membuat Susheng terkejut setelah melihat keduanya sedang berpelukan. Anjir. 你们俩干嘛呢？ Singkatnya, Suyu memperagakan teknik yang diucapkan oleh Lewe sebelumnya.
bintang dibagi menjadi 6 ranah. Pertama, Nebula. Suyu harus bisa menyebarkan, lalu mengubah ji bawaan tubuhnya. Bukan hanya tersebar di dantian, tapi ke seluruh bagian tubuh. Kemudian Nebula berotasi, layaknya perputaran alam semesta. Lalu ia bayangkan energi ji sudah tersebar ke lintasan Nebula. Begitupun Sohe, dirinya juga tak ingin kalah dengan Suyu. Sohe terus melatih teknik bertarungnya. 真气散成星云轨迹，此乃星云期重中之重，不但散遍丹田，甚至于要散到体外。 Karena keuletannya, Suyu akhirnya sedikit demi sedikit mulai mengerti apa yang dimaksud perkataan Lewe. Dengan ini, Suyu sudah berada di tahap awal Nebula, coy. Selanjutnya, mereka berdua akan melakukan proses penyulingan. Di proses penyulingan ini, Suyu berencana akan memperbaiki, juga meningkatkan tinju dan pedang kecilnya. Lalu Soseng memberikan Suyu kristal tingkat atas. Tentunya dengan benda ini akan mempermudah Suyu saat proses penyulingan. 真命。 Setelah melakukan beberapa proses, Suyu telah berhasil keluar dari Li Sanzu. Untuk sisa latihannya, biarkan waktu saja yang akan menemukannya. Artinya, latihan Suyu tak bisa dipastikan dimanapun dan kapanpun, coy. Suyu pun bergegas pulang untuk menemui ayahnya. Sedangkan di kerajaan ada Raja Wang mempersiapkan strategi untuk menyerang ke kota Li Soujun. Di sini ketua Sangguan telah dibunuh oleh kerajaan Xiang. Namun sayangnya adegan tak ditampilkan secara utuh, alias berupa gambaran dan ceritanya saja. 短短半月，秦军便势如破竹，则亲率大军入驻盟友上官鸿的镇北郡，与南域的穆家对峙。另一边，黑水山贼揭竿而起。 Setelah beberapa hari berlalu atas kematian Sangguan, juru bicara raja telah mengirimkan surat melalui burung merpati. Sembari mengatakan bahwa proyek kapal terbang sudah siap. Singkatnya kita menuju ke kota ibu kota Su. Ada keluarga Sangguan. Di sini mereka mempersembahkan sebuah pedang kepada Raja Wang. Tetua dari keluarga ini meminta kepada Raja Wang untuk menghancurkan kerajaan Zhou yang dipimpin oleh Xian Guan. Ya, keluarga Sangguan berharap banyak agar Raja Wang bisa membalaskan dendam atas matinya ketua Sangguan. Akhirnya peperangan pun tak bisa dielakkan lagi, coy. Ya, perjalanan untuk meruntuhkan kerajaan Zhou Xiang. Kerajaan Sanzhuang harus mengalahkan sekutunya dulu. Alias perjalanan agar sampai ke titik tujuan masih sangatlah jauh. Raja Xiangguan mulai panik, coy, setelah mendengar sekutunya telah dibabat oleh kerajaan Sanzhuang. Nah, di puncak amarahnya, hadirlah seseorang yang membuat raja langsung sujud kepadanya. Dialah Lao Zuzong, leluhur dari kerajaan Xiang. Xiang meminta ampun dan maaf kepada Lao Zuzong atas matinya Sangguan. Kata Xiangguan, hal itu bukan kehendaknya, melainkan ia dijebak oleh kerajaan Wang sehingga sampai terdesak untuk membunuh Sangguan. Namun, Lao Zuzong tak sebodoh itu. Ia telah mengetahui bahwa ini kesalahan Xiangguan. Sebagai seorang raja, seharusnya hal ini tidak akan terjadi, di mana sebelumnya kehidupan ini damai sejahtera. Namun setelah Xiangguan membunuh istri Raja Wang, semuanya berubah menjadi sebuah gejolak di antara kedua kerajaan. Namun apalah daya, semuanya telah terjadi. Lao Zuzong terpaksa akan turun tangan untuk menyelesaikan ini semua. Singkatnya, Lao Zuzong ditemani Wode menyerang pasukan harimau. Di mana pasukan harimau yang dianggap pasukan paling elit, tak ada apa-apanya bagi mereka berdua. Di sini pasukan itu hampir setengahnya dibantai oleh mereka berdua, hanya dengan sekali serangan.
Pasukan kapal terbang pun ikut membantu, namun percuma. Kapal terbang dan pasukan harimau hanya dianggap seekor semut bagi Lao Zozong. Sementara Raja Wang sudah mengetahui bahwa Lao Zozong hadir di pertempuran ini. Sebagai raja, tentu ia tak tinggal diam. Raja memutuskan untuk pergi sembari memberikan sebuah kotak. Di dalamnya ada sebuah tulisan tentang strategi. Ya, jika raja tak kembali lagi, maka juru bicara itu dipersilahkan untuk membuka lalu menjalankan misi tersebut. Sedangkan Suyu dan Sohe telah sampai di pegunungan Yunwo. Sebagai seorang kesatria, tidak ada waktu selain berlatih. Mereka berdua sembari berjalan sambil melancarkan serangan demi serangan. Ya, di sini terlihat Sohe kekuatannya sangatlah meningkat. Sesaat mau menuju ke istana, di dalam hati Sohe terbesit. Bagaimana keadaan ayah juga kedua kakaknya? Mungkin mereka sudah menganggapku mati. Nah, tak jauh dengan istana, ia terkejut setelah melihat armada kapal terbang sudah melakukan formasi. Ya, tentunya Suyu menduga perang sudah dimulai. Sesampainya, para pengawal terkejut setelah melihat pangeran ketiga masih hidup. Bawahan itu pun mengatakan bahwa Raja Wang dan dua saudaranya terlibat sebuah perang dalam 1 bulan terakhir. Mendengar itu, tentunya membuat Suyu khawatir. Ia pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Raja Wang menemui langsung Zhao Zuzong. Di sini dengan rasa hormat Raja Wang meminta kepada senior untuk tidak ikut dalam urusan ini. Sebab pada dasarnya coy, leluhur Zhao Zuzong ini masih ada ikatan keluarga dengan keluarga Qin Zhanzuang. Ya, namanya juga penjahat tetap penjahat. Ia, Lao Zozong, menolak. Lao Zozong malah menyuruh Raja Wang untuk menyerah saja dan lupakan masalah lalu yang telah terjadi. Anjir, seenaknya aja nih leluhur. Hal itu membuat Raja Wang merasa tak enak hati. Darah harus dibayar darah, nyawa harus dibayar nyawa. Itulah pedoman hidup bagi sang raja. Raja kemudian menyerukan beberapa kapal terbangnya. Di belakang masih ada jutaan lagi. Lalu raja penuh dengan rasa hormat meminta agar Lao Zozong untuk mundur. Ya, untuk sementara Lao Zozong memutuskan untuk mundur. Namun ia bersumpah jika bertemu lagi akan membunuh Raja Wang dengan tangannya sendiri. Singkatnya, Lao Zozong juga memiliki rencana lain, yakni memanggil pasukan berani mati untuk menyerang balik kerajaan Qin Zhanzuang. Kembali ke kerajaan Zhanzuang. Di sini raja dan paman Feng merasakan ada dua aura begitu dahsyat telah menuju ke sini. Benar, mereka Suyu dan Sohe. Singkatnya, Suyu menceritakan perjalanan panjang hingga sampai ke sini. Suyu tidak menceritakan yang sebenarnya coy. Ia hanya mengarang bahwa hari itu, sebelum ia hilang bertemu dengan naga dan binatang buas. Suyu yang takut, ia memutuskan untuk lari. Dan hingga akhirnya, tepat 20 hari setelah peperangan yang begitu dahsyat, Suyu kembali ke tempat ini. Ayahnya yang merasa berhutang budi sangat berterima kasih kepada putra bungsunya ini. Ayah berjanji akan mengabulkan apa saja yang Suyu pinta. 好，二哥、大哥，我也干了。小雨， Nah, singkatnya, Suyu membawa ayah, paman, juga kedua saudaranya ke atas genteng. Disinilah Suyu menceritakan sedikit perjalanan kultivasinya. Ya, Suyu dulu pernah berkultivasi di atas genting ini, lalu mendapatkan kekuatan luar biasa. Suyu mampu melihat dan mendengar meski jaraknya begitu jauh. Suyu adalah orang pertama yang berlatih kultivasi di atas genteng. 当今天下，是为父失职了。
Waktu terus berjalan, tak terasa malam semakin larut. Atas kedatangan Suyu, mereka merayakan dengan minum anggur. Hal ini sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anjir lah. 兄弟又重新团聚了，真好。王爷， Nah, di sela-sela itulah mereka merasakan aura kekuatan luar biasa. Ya, Lao Zozong yang dimaksud mereka. Di mana ia itu sudah berada di tingkatan Yuan Ying tahap awal. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, bagaimanapun Suyu dan Sohei akan ikut bergabung melawan Lao Zozong. Hal itu lagi-lagi ditolak oleh paman juga ayahnya. Sebab kekuatan di antara Suyu dan Lao Zozong sangatlah jauh jaraknya. Ayahnya berharap agar Suyu mematuhi perintah ayahnya ini, sebab ayah tidak ingin lagi melihat putranya hilang lalu mati. Nah, disinilah Suyu dan Sohei berbicara melalui batin, coy. Ingat, ini bukan masa lalunya, coy. Melainkan ia berbicara melalui batin dengan Sohei. Di sini mereka sadar kekuatannya masih jauh untuk menandingi Yuan Ying. Namun Suyu bersumpah, bagaimanapun caranya ia akan menyelamatkan ayahnya dan mengalahkan Lao Zozong. 玉儿，我留的3本秘籍是修真顶级功夫，从金丹境界到大成境界都有详细描述。 Siang harinya Suyu sepertinya telah pergi meninggalkan kerajaan ini. Ia meninggalkan kotak giuk untuk diberikan kepada ayahnya, di mana di dalam kotak itu berisikan sebuah pesan yang ditulis langsung oleh Suyu. Isi pesan tersebut mengatakan bahwa Suyu pergi untuk sementara. Suyu bersumpah Lao Zozong akan kalah di pertempuran nanti. Selain itu, ada juga sebuah golongan kertas yang berisikan tentang teknik kultivasi tinggi untuk dipelajari. Kemudian raja meminta kakak kedua untuk menyimpan kertas berharga ini. Sementara kakak pertama diperintahkan untuk menyeru pasukan elit harimau mengelilingi kota Su. Sedangkan ayahnya akan menuju ke tempat Lao Zozong, sebab ia mengetahui putra bungsunya menuju ke sana. Untuk mengalahkan Lao Zozong, pertama Suyu harus mengalahkan Wode dulu, coy. Di sini dengan beberapa gerakan, Suyu mampu membunuh juga menjatuhkan senjata Wudi tepat ke hadapan Lao Zozong. Hal itu membuat Lao Zozong murka. Dengan sekejap ia sudah ada di hadapan Suyu. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka langsung adu jotos. 秦羽，元婴期都不到。不跑了，受死吧！ Sementara di bawah, ayahnya yang baru saja sampai. Di sini Raja Wang ingin ikut dalam pertempuran ini, namun dicegat oleh kakaknya. Sebab jika Raja ikut, akan menambah beban Suyu. Sabar dan tunggu sembari menunggu kedatangan pasukan elit harimau. Ya, Suyu sangat kesusahan saat di sini. Beberapa kali serangannya mampu dipatahkan oleh Lao Zozong. Dari segi kecepatan pun melebihi kecepatan Suyu. Alhasil, Suyu terjatuh setelah menerima serangan darinya. Sedangkan Raja Xian Guan melihat keributan ini. Ia memerintahkan pasukan untuk bersiap melakukan penyerangan. Kembali ke pertarungan, Suyu dan Sohei akhirnya bergabung untuk menyerang Lao Zozong. Tujuan Suyu hanya ingin mengulur-ngulur waktu saja, coy, sembari menunggu gerhana bulan.
小黑，快陨石了，你去准备，我来争取时间。大哥，我们一起联手对付他。Ya, kolaborasi mereka sudah berhasil membuat Lao Zozong semakin muak. Ia pun mengeluarkan senjata Tianqiu, di mana senjata ini peninggalan ayahanda Lao Zozong. 逆贼，今天我就让你们知。一寸短，一寸血。出！此枪为我父亲纵横天下的绝世。 Serangan demi serangan bergantian mereka lepaskan. Keadaan saat ini sangatlah sulit untuk dipastikan siapa pemenangnya, sebab di kedua kubu tidak terlihat sedikit pun terluka. Mereka sama-sama kuat dan hebat. 我最能施展暗月第一招了，大哥，撑住！ Hingga pada akhirnya gerhana bulan pun tiba. Dan terjadilah ya, Sohe melepaskan kekuatan yang membuat Lao Zozong mulai merasakan efeknya. Di saat itulah, Suyu juga membantu dengan kekuatan 9 bintang. Ya, kekuatan ini tidak pernah dilihat oleh Lao Zozong sebelumnya. Dan Xian Guan yang melihat hancurnya dinasti leluhur Lao Zozong, ia pun pesimis untuk memenangkan peperangan ini. Begitupun dengan raja, ia terpukul pilu. Setelah ledakan begitu dahsyat, jiwa putranya tak dapat lagi dideteksi. Apakah Suyu mati? Entahlah. Pokoknya Raja Wang sangatlah murka. Ia memerintahkan pasukan elit harimau untuk sesegera meratakan kerajaan Joseon untuknya. Tak lama berselang terdengar suara Sohe. Begitupun dengan Suyu keluar dari dalam air. Ya, keadaan Suyu begitu lemah karena terlalu lama menyelam hanya untuk mendapatkan pedang Tianqiu. Akhirnya mereka pun membawa Suyu pulang untuk memulihkan kondisinya. Malam itu juga kerajaan Qin Zhuang sudah berhasil menjatuhkan pasukan kerajaan Joseon. Tepat siang harinya, Raja Wang berhasil masuk ke dalam istana kediaman Raja Xiangguan. Di sini ia mengatakan bahwa kerajaan Chu sudah berhasil ia taklukkan. Lucunya coy, seorang raja yang sudah tak memiliki pasukan lagi, matinya dengan bundir. Bunuh diri meminum racun tikus, anjir. Begitupun dengan selirnya. Karena sudah cinta mati dengan raja, ia rela mati bersamaan. Dan singkatnya, di kerajaan akhirnya Raja Wang puas dengan balas dendam yang selama ini ia pendam. Kini mereka merayakan dengan minum anggur. Selain itu, kedua kakaknya ini meminta agar adiknya ikut serta dan bergabung dengan timnya. Nah, tak lama dari itu, datanglah Suyu yang baru saja pulih.
Ya, kedatangannya untuk meminta izin kepada ayahnya untuk memberikannya pergi beberapa saat dari kota ini, sebab ia akan meningkatkan lagi ranah jiwanya. Sebelum pergi, Raja Wang sempat mengatakan bahwa dirinya amatlah menyesal karena dulu mencapakan putranya ini. Tujuan itu karena hanya ingin melindungi Suyu dari mara bahaya. Tapi nyatanya, Suyu berlatih secara diam-diam agar mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Ayahnya sekali lagi menyesal, coy. Raja Wang mengizinkan Suyu untuk berpetualang. Sebab kerajaan ini menaruh harap juga mengandalkan Suyu agar menjadi pemuda terkuat di muka bumi. Lalu menggapai cita-citanya, yakni mendamaikan dunia dari gejolak yang tak ada habisnya ini. Singkatnya, perpisahan itu pun tiba. Di sini mereka bersulang untuk terakhir kali melepaskan Suyu yang berpetualang agar menjadi manusia terkuat. Suyu melakukan perjalanan lewat laut, coy. Sesuai peta yang diberikan Paman Feng. Ya, di lautan tentunya memiliki penunggu yang hebat. Seperti yang mereka hadapi, baru saja memulai petualangan, sudah bertemu dengan monster gurita. 势力最庞大的不是修仙者，也不是修魔者。还不知道是谁吞噬谁的金丹。不过，小雨，我告诉你，万一误入魔岛，被人吞噬了金丹元婴，可就惨了。 大哥，我能应付。Hal itu dengan mudah diatasi oleh Suhe. Kemudian inti Jin Danji gurita tersebut diberikan kepada Suyu. Ya, siapa tahu kelak akan berfungsi, ya kan? Akibat matinya satu gurita, membuat gurita lainnya berdatangan. Di sini mereka bertarung, coy, melawan 12 gurita. Pada akhirnya, Suyu dan Sohe memilih untuk menyelam ke dasar laut. Suyu merasakan kekuatan gurita ini berbeda-beda. Salah satunya memiliki kekuatan Yuan Ying. Ya, tiba-tiba gurita ini berubah wujud sembari berteriak. Berani sekali kalian membunuh anakku. Serahkan Jin Danji itu kembali. Ya, sebenarnya Suyu meminta maaf kepada Sanmo. Sanmo namanya, coy. Namun dikarenakan Sanmo marah atas kematian anaknya, tidak ada cara lain selain bertaruh. Sanmo meminta agar Suyu membayar atas kematian anaknya tadi. 这一击竟然还……大哥，看你们怎么逃出！ 12门天罗地网阵，杀我儿子就像这。 Di sini gurita lainnya saling tumpang tindih untuk menjatuhkan Suyu. Suyu dan Sohe tak tinggal diam saja. Mereka berdua terpaksa untuk meladani permainan ini. Alhasil, Suyu sempat mendapatkan serangan yang dilepaskan oleh Sanmo. Kemudian Sanmo meminta lagi agar Suyu menyerah saja, lalu berikan Jin Danji itu kepadanya. Maka Sanmo akan melepaskannya. Namun Suyu masih keras kepala. Dirinya mempermainkan Sanmo, coy. Alhasil, pertempuran kembali terjadi. 小黑，小黑，我们一定会再见的。大哥，你怎么办？我是有办法，你快走！ Di sini Suyu dan Sohe berlari ke lain arah untuk membuyarkan perhatian para monster gurita ini.
Di sini aksi saling kejar-kejaran terjadi lagi. Pada akhirnya Suyu mampu menghilangkan jejak. Sementara Sanmon kembali ke kediamannya. Ia memerintahkan pasukan gurita untuk menangkap seorang kultivator yang telah membunuh anaknya. Sebab Sanmon merasakan aura kultivator itu tak jauh dari perairan ini. Suyu saat ini telah terjatuh ke dasar laut yang cukup dalam. Akibat pertarungan tadi, membuat kondisinya terluka parah. Untungnya meteor alias kristal merah selalu dapat untuk diandalkan. Berkat benda itulah, seketika lukanya hilang tak tersisa di tubuhnya. Nah, di sini Suyu dikejutkan atas kehadiran Soseng. Ya, Soseng sudah tahu bahwa Suyu sangat khawatir akan keadaan Sohe. Apakah dia baik-baik saja? Dengan yakin, Soseng mengatakan bahwa Sohe akan baik-baik saja. Mending jangan buang-buang waktu lagi. Ayo berlatih agar kekuatanmu semakin meningkat. 你现在最要紧的还是提升自己的实力。无论小黑此刻身处何地，他自己都会有办法渡过难关的。 Seusai berlatih, Soseng memberikan teknik rahasia pencarian jiwa. Ya, hal itu sangat pas untuk mengetahui keberadaan Sohe, coy. Di sini Suyu mulai merasakan bahwa Sanmon telah memerintahkan bawahannya untuk menangkapnya, namun tidak dengan keberadaan Sohe. Sementara di lain tempat ada keluarga monster ular. Mereka juga memiliki rencana jahat setelah mendapatkan berita dari seorang bawahannya, bahwa seorang kultivator yang memiliki senjata guntur alias bukan berasal dari ranah mereka sedang berada dalam kesusahan akibat melakukan pertarungan melawan keluarga gurita. Nah, hal itu tentunya kakak beradik ini akan turun tangan menghabisi Suyu juga merebut Jin dan Ji milik keluarga gurita, coy. Singkatnya, setelah melakukan latihan, Suyu didatangi kedua kakak beradik ini. Dikarenakan kondisinya masih belum pulih, ditambah lagi aura kekuatan mereka berdua sangatlah kuat. Suyu memutuskan untuk menghindar dan lari. Alhasil, aksi kejar-kejaran terjadi. Sementara tak jauh, ada Sohe, coy. Kedatangannya membuat Suyu terkejut juga bahagia. Akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Mereka pun langsung melakukan pertarungan yang begitu sengit. Monster ini berubah wujud menjadi seekor ular. Namun berkat gerhana bulan menambah kekuatan Sohe semakin meningkat, lalu menyerang para monster ini. Sayangnya, kekuatan Sohe masih belum juga mampu melumpuhkan kedua monster ini. Sohe akhirnya memutuskan untuk menghindar selagi mencari timing yang pas agar dapat menyerangnya. Sementara Suyu saat ini telah berada di posisi yang sangat bahaya.